warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibahu wa safiyah adda risalah wa nasaha al-ummah wa atallahu bihi al-ummah wa atana ala hujjatil bayda ليلها كنهار والعياذ بالله. أما بعد إخواتي في الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يشرح في هذه الآية إسراء معراج الذي فعلها نبينا الكبير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. المسجد الأقصى أولى القبلتين. المسجد الأقصى أرض مباركة واحدة صلاة في المسجد الأقصى كألف صلاة في المساجد الأخرى. لماذا؟ لأن المسجد الأقصى أرض مباركة أرض مطهرة. Bapak Ibu, saudara, saudari, anak-anakku, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah dalam suasana berkumpul bersama di naungan Yayasan Pendidikan Keluarga. Pertama, Abdurrahman mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Yayasan Pendidikan dan para guru. Kedua, beliau mengawali pertemuan ini dengan membacakan awal surah Al-Isra ayat 1 yang berbicara sejarah dan peradaban dunia yang menghubungkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, tanah haram sekitar Makkah dan yang ada di Yerusalem, Palestina. Maka itu berkaitan dengan sejarah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang disebut dengan Mi'raj. Maka awal kehidupan, kenapa dikatakan Masjidil Aqsa? Karena masjid tempat tujuan paling jauh ketika itu. Dulu peradaban dunia atau sejarah para nabi-nabi mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal itu adalah Yerusalem, As-Salam, Baitul Maqdis, kota suci Palestina. الأطفال في غزة أو في المعنى أطفالنا وإخواتنا في غزة كل يوم يقرؤون القرآن. لماذا أطفالنا في غزة كل يوم يقرؤون القرآن؟ لأن القرآن أطفالنا وأصحابنا في غزة يؤمنون أن القرآن هو كتاب الله، والقرآن هو لغتنا، لغة العرب. لذلك ومناسبة للعرب سهل، لكن للأندلس يعني ممكن أقل شيء حتى يكون عمره 20 بعدين يحفظ. ولماذا الأمهات في غزة يولدون كثيرا من الأطفال؟ لماذا؟ أول شيء يوجد شيئين. أول شيء لأجل أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى، وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم في سبيل الله تعالى. وثاني شيء أن يساعدوا أمهم، يساعدوا Kamil.
Kemudian berbicara tentang kelebihan dari Masjidil Aqsa. Tadi dikatakan karena kita teringat sebagai kiblat pertama umat Islam. Hanya dikatakan bahwa Muhammad dan para sahabatnya sampai 17 bulan lamanya kita menghadap kiblat pertama ke Masjidil Aqsa, hingga kemudian berpindah ke Masjidil Haram Makkah. Kedua, bahwa Masjidil Aqsa dalam surah Al-Isra itu menjadi tanah dan bumi yang diberkahi Allah sekelilingnya. Bukan hanya Masjidil Aqsa, bukan hanya Palestina, tapi semua daerah yang disebut dengan negeri Syam yang Allah berkahi sekelilingnya. Karena itu dikatakan bahwa Palestina dan sekelilingnya adalah awal kehidupan dan akhir kehidupan di dunia. Nah, karena itu ada banyak alasan kenapa Palestina, ada apa yang terjadi di kota Gaza. Dari 7 Oktober ada para pejuang, ada para mujahidin, masyarakat yang tangguh, anak-anak muda yang sangat luar biasa, para pejuang di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Al-Quran. Mereka mengamalkan Al-Quran. Tidak hanya baca Al-Quran saja, tetapi sudah menjadi tradisi di keluarga di sana. Orang tua, seorang ibu malu kalau anaknya tidak hafal Al-Quran. Bukan hanya tidak bisa baca. Nah, yang kemudian mereka ini tentu juga memiliki ibu-ibu yang tangguh di rumah, bahkan juga tidak pernah takut kelaparan, walaupun sebenarnya terjadi setiap hari. Karena itu mereka memiliki keluarga yang tidak habis setiap menitnya. Kita tahu dari tahun 49, 76 tahun sudah penjajahan Zionis Israel di atas bumi Palestina. Kita tahu dan yakini dan wajib diimani bahwa tidak sejengkal tanah pun yang ada ditinggali oleh Zionis Israel milik mereka, tetapi semua menjadi milik umat Islam, milik pemilik agama langit yang ada di sana. Nah, karena itu apa yang terjadi di Gaza sejak 2 tahun lalu, 9 hari, 7 Oktober 2023 hingga hari ini 16 Oktober. Perjuangan terus berlanjut di bumi Gaza, di bumi Palestina. Nah, الآن غزة ليست بخير. الآن غزة ليست بخير. ما الذي يصيب في غزة؟ ما القنابل التي صارت في غزة؟ غزة الآن تعاني. غزة الآن تموت. غزة الآن ليس تمزح، لا تلعب ولا تمزح، ونحن هنا نلعب ونضحك، نتكلم. غزة تحتاج إلى المساعدة. أصحابنا وإخواتنا في غزة لا يوجد عندهم طعام ولا شراب ولا كهرباء ولا إنترنت ولا هاتف ولا بيوت ولا مدارس ولا مساجد ولا مستشفيات ولا أي شيء. ما الذي يوجد في غزة؟ لا يوجد إلا الخشب والرمال. أصحابنا وإخواتنا في غزة ينامون في الشارع، يصلون في الشارع، ونحن هنا نحضر ونسكت. أين أمة الإسلام؟ أين أمة محمد؟ لماذا أمة الإسلام تنظر وتسكت؟ لا يوجد نازل. أتكلم في جدية. أين أمة الإسلام؟ أين أمة
فلسطين في غزة. تسمع حديث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. فأين المؤمنون؟ أين المسلمون؟ أين أمة محمد أمة الإسلام؟ غزة الآن تعاني، غزة الآن تحتاج إلى المساعدة. ماذا نعيش؟ كيف نحن مسلمون؟ المسجد الأقصى ليس لأهل غزة فقط بل لجميع المسلمون، ليس لأهل غزة فقط بل لجميع المسلمون، جميع المؤمنون، جميع الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. لا يوجد شخص يساعد غزة، لا يوجد شخص يتكلم عن غزة، لا يوجد شخص أن يشرح عن غزة. نفرح وغزة تصير، نفرح وغزة تعاني. أين أمة الإسلام؟ أين أمة محمد؟ تذهب إلى البيت تنام، ولا تذهب إلى المدرسة، ولا تحس بأصحابنا في غزة. Baik. Lebih jauh kita berbicara Gaza sampai saat ini, sampai detik ini tentu tidak baik-baik saja. Kita tahu dari 2 tahun lalu Gaza khususnya provinsi yang berpenduduk di atas 4 juta itu sekarang tersisa sekitar 1 juta. Kita tahu tidak ada listrik sejak 2 tahun lalu. Tidak ada rumah yang utuh sejak 2 tahun lalu. Tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit, tidak ada tempat ibadah, masjid. Semua hancur. Yang masih hidup bertahan tinggal di jalanan, di tenda-tenda apa adanya, kondisinya di sana. Kita berbicara kemanusiaan, berbicara ajaran agama langit, bicara umat Muhammad, umat cinta damai, di mana di dunia ini? Apakah kita sekedar tahu saja? Apakah kita akan diam saja? Atau cukup sebatas tahu saja? Kalau kita semua akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Mana umat yang cinta damai? Mana umat Muhammad? Mana pejuang-pejuang masa depan agama ini yang akan meneruskan misinya? Apakah kita tidur saja di rumah, bermain-main saja di sekolah, tidak serius belajar? Kami tidak ada sekolah di sana, sementara kami mau sekolah yang masih hidup. Dan kita tahu sudah berapa ratus sekolah yang sudah hancur di Gaza dalam 2 tahun. Ada gurunya tapi sudah tidak ada lagi muridnya. Ada muridnya tapi sudah tidak ada lagi gurunya. Ada murid dan gurunya tapi tidak ada tempatnya. Dan yang paling banyak mati syahid, meninggal selama 2 tahun itu adalah anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa, yang tidak ada hubungan dengan perang. Semua dibunuh, dibombardir, digenosida, ditembak, dibom oleh Zionis Israel. Inilah yang terjadi di kota Gaza keseluruhan, dan tidak jauh beda juga dengan yang ada di tepi barat, yang ada juga di sekitaran Masjidil Aqsa. Dan kita tahu juga sampai detik ini masuk ke pelataran Masjidil Aqsa pun yang membolehkan atau tidak tentara Israel. Dan kita tahu sejak 17 tahun lalu Palestina yang masih tersisa itu diblokade. Apa artinya diblokade?
dipagari, pagarnya 20 meter, keluar masuk ke dalam ke rumah sendiri. Israel yang mengatakan boleh masuk ke rumahnya atau tidak. Kita di sini enak belajar, bernapas, damai. Nggak ada. Yang terjadi di sana, tanah mereka, rumah mereka, mereka ditindas, dibunuh, ditembak. Makanya anak-anak di sana, sejak dia mulai memayis 7 tahun, dia sudah paham dan tidak pernah merasa takut mati, apalagi berhadapan dengan tentara Israel. Jadi yang ada di video, di TV, TikTok, Facebook, apa semua, memang beginilah kondisi anak-anak di sana. Mereka memang dari lahir, belum lahir, memang disiapkan menjadi pejuang, nggak pernah takut. Dan memang jadi sasaran peluru tidak harus dewasa. Bahkan yang dalam rahim pun ditembak, ibu dan anaknya, apalagi lah yang baru lahir. Makanya catatan sejarah paling lama 5 menit di Palestina pasti 1 orang mati. Dan itu dari 76 tahun lalu. Makanya sejarah mencatat baru, peradaban dunia baru, bom terbesar jatuh di mana? Bukan lagi cerita Hiroshima Nagasaki. Ada berapa juta bom dijatuhkan di Palestina, khususnya di Gaza, dalam 2 tahun ini. Lebih dari 14.000 ton bom dijatuhkan. Bisa paham itu sebuah provinsi? Jadi inilah kondisi di sana. Kita bicara kemanusiaan, memang Israel laknatullah. Kenapa? Karena didukung oleh para sekutunya. Masyarakat melawan negara. Masyarakat di Gaza bukan hanya melawan Israel, tapi juga melawan Amerika dan sekutunya semua. Dikasih tentara, pesawat tempur, dikasih bom, dikasih uang. Ini yang terjadi dalam 2 tahun. Itulah kenapa kita harus terus menyuarakan yang bisa kita lakukan. Dan paling tidak, generasi muda kita ini harus kita sadarkan. Apalagi bagian dari agamanya, apalagi sisi kemanusiaannya. Jangan sampai terjadi pada kita di sini. Jangan sampai terjadi di Siantar ini. Begitu nikmat damai itu. Dengan perang tidak ada yang menang. Semua hangus berantakan. Jadi anak-anak ini yang kebetulan kita bersyukur ada di sini. Kenapa? Karena berapa juta yang masih hidup sana, mereka ingin keluar, tidak bisa. Mereka yang ada di luar mau masuk ke dalam, tidak bisa. Tidak bisa. Itu sebelum perang, apalagi sekarang perang ini belum ada. Dan kalaupun ada kebolehan, itu ratusan juta keluar uang. Enggak, tetangganya juga Mesir, Jordan. Kita masih bisa. Kita punya uang, sholat di Masjidil Aqsa. Masyarakat Gaza yang jaraknya hanya 2 jam perjalanan, yang usia 50-60 tahun, bahkan bermimpi untuk bisa sholat. Tidak bisa sama Israel. Padahal ya punya mereka lebih berhak dari kita. Inilah kondisinya sekarang. Jadi anak-anakku, Abdurrahman mengatakan kita harus belajar yang giat, yang sungguh, menjadi harapan keluarga, masa depan bangsa kita. Jangan sampai terjadi kesulitan, perangan pada kita. هذا فقط أنا أريد أن أوصل لكم. شكرا لكم جميعا وشكرا للمؤسسة وشكرا لهذه المدرسة. لله توفيق وهداية ورحمة للمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada 3 poin tadi sebagai pengantar dari Abdul